Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Selastuti Sulaiman, MPM 091158042104, kelas B semester 2, jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidenren Repang. Baik, saya akan menjelaskan tentang pentingnya decision support system dalam menentukan kebijakan dalam mata kuliah Teknologi Sistem Informasi dengan dosen pengampu Wahyudin Sofyan, Eskom MT. Decision Support System adalah tools efektif untuk mengambil keputusan yang tepat. Pada dasarnya, DSS atau Decision Support System adalah salah satu sistem manajemen pengetahuan yang memiliki peranan dalam mendukung proses pengambilan keputusan untuk suatu perusahaan atau organisasi. DSS merupakan bagian dari sistem informasi berbasis perangkat lunak komputer, termasuk sistem berbasis manajemen pengetahuan yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan di dalam suatu organisasi atau perusahaan. DSS dapat dikatakan sebagai sistem komputer yang mengelola data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah yang spesifik. DSS adalah sistem yang bertujuan untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan dengan cara mengakses sebagian besar informasi yang dihasilkan dari berbagai sistem informasi terkait yang terlibat dalam proses bisnis organisasi seperti sistem otomatis kantor, sistem pemrosesan transaksi, dan sebagainya. Tujuan dari DSS antara lain adalah membantu manajer membuat keputusan untuk memecahkan masalah, mendukung penilaian manajer, dan meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan seorang manajer daripada efisiensinya. Namun, DSS tidak bertujuan untuk menggantikan tugas dari manajer, tapi untuk menjadi alat untuk membantu manajer itu sendiri. DSS sebenarnya merupakan pelaksanaan atau wujud nyata dari teori-teori pengambilan keputusan yang sudah diperkenalkan lebih dulu oleh ilmu-ilmu seperti Operation Research dan Management Science. DSS memiliki cara kerja yang interaktif. Jika dulu saat akan menyelesaikan masalah, kita harus melakukan perhitungan nilai minimum, maksimum, atau optimum dengan cara manual, maka DSS yang menggunakan progresif alamiah dari sistem pelaporan informasi dan sistem pemrosesan transaksi akan membantu hal-hal tersebut. Cara kerja DSS ini adalah mendefinisikan masalah yang ada, mengumpulkan data dan atau informasi yang berlaku, mengolah data menjadi informasi yang berbentuk laporan, grafik, atau tulisan, dan menentukan jalan alternatif yang dapat berbentuk presentase. DSS menggunakan resume dari informasi, pengecualian, pola, dan model analisis. DSS hanya akan membantu ketika kita membuat keputusan, namun bukan berarti harus memberikan keputusan itu sendiri. Pengambilan keputusan dimulai dengan mengumpulkan informasi yang bermanfaat melalui data mentah, dokumen pengetahuan sendiri, dan atau model bisnis untuk mengetahui dan memecahkan masalah lalu membuat keputusan. Perangkat lunak DSS sering disebut juga dengan DSS Generation. DSS Generator ini berisi modul-modul untuk database, model, dan dialog manajemen. Modul Database Management System ini menyediakan beberapa hal seperti gradation, interrogation, dan maintenance untuk DSS DBMS. Modul ini memiliki kemampuan untuk menemukan sistem database yang telah disimpan. DSS DBMS untuk mengatasi masalah data yang diperlukan bisa berasal dari database internal atau eksternal. Dalam sebuah organisasi, data internal dihasilkan oleh sistem. Data eksternal berasal dari berbagai sumber seperti surat kabar, layanan data online, database, atau keuangan pemasaran, sumber daya manusia. Sedangkan tipe-tipe DSS terdiri dari 5 sistem. Pertama, status inquiry system.
membantu dalam mengambil keputusan manajemen tingkat operasional, manajemen atau tingkat menengah, misalnya jadwal kerja harian ke mesin atau mesin ke operator. Kedua, data analisis sistem, analisis komparatif dan penggunaan rumus atau algoritma, misalnya analisis arus kas, analisis persediaan, dan lain-lain. Ketiga, information analysis system. Dalam sistem ini, data dianalisis dan laporan informasi dihasilkan, misalnya analisis penjualan, sistem piutang dagang, analisis pasar, dan sebagainya. Keempat, accounting system, melacak informasi akuntansi dan keuangan, misalnya akun akhir, piutang, hutang akun, dan lain-lain, yang melacak aspek utama bisnis. Kelima, model based system, model simulasi atau model optimasi yang digunakan untuk mengambil keputusan, jarang digunakan dan menciptakan panduan umum untuk operasi atau manajemen. Pengambilan keputusan dalam DSS ini terbagi ke dalam 3 tahapan. Pertama, kegiatan intelijen merupakan kegiatan mengamati lingkungan untuk mengetahui kondisi-kondisi yang perlu diperbaiki. Kegiatan ini merupakan tahapan dalam perkembangan cara berpikir. Untuk melakukan kegiatan intelijen ini diperlukan sebuah sistem informasi, di mana informasi yang diperlukan ini didapatkan dari kondisi internal maupun eksternal, sehingga seorang manajer dapat mengambil sebuah keputusan dengan tepat. Kedua, kegiatan merancang merupakan sebuah kegiatan untuk menemukan, mengembangkan, dan menganalisis berbagai alternatif tindakan yang mungkin untuk dilakukan. Tahap rancangan ini meliputi pengembangan dan mengevaluasi serangkaian kegiatan alternatif. Ketiga, kegiatan memilih dan menelaah, yang digunakan untuk memilih satu rangkaian tindakan tertentu dari beberapa yang tersedia dan melakukan penilaian terhadap tindakan yang telah dipilih. Keputusan yang dihasilkan DSS dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, keputusan terprogram adalah jenis keputusan yang dilakukan secara berulang dan rutin. Informasi yang dibutuhkan spesifik, terjadwal, padat, interaktif, tepat waktu, internal, dan detail. Prosedur yang digunakan untuk mengambil keputusan sangat jelas. Keputusan ini utamanya dilakukan oleh manajemen tingkat bawah. Contohnya, keputusan untuk memesan barang dan keputusan penagihan hutang, menentukan kelayakan lembur, mengisi persediaan, dan menawarkan kredit pada pelanggan. Dua, keputusan semi terprogram merupakan keputusan yang bersifat sebagian keputusan dapat diselesaikan oleh komputer, namun keputusan lain tetap harus diselesaikan oleh pengambil keputusan itu sendiri. Informasi yang dibutuhkan spesifik, interaktif, internal, real time, dan terjadwal. Contohnya mengevaluasi kredit, menjadwalkan produksi, dan mengendalikan persediaan, merancang rencana pemasaran, dan mengembangkan anggaran departemen. Ketiga, keputusan tidak terprogram merupakan keputusan yang penanganannya rumit karena tidak terjadi secara berulang atau jarang terjadi. Informasi yang dibutuhkan adalah informasi yang bersifat umum, luas, internal, dan eksternal. Keputusan ini biasanya terjadi pada manajemen tingkat atas. Keputusan tidak terprogram terjadi dalam situasi yang tidak bisa ditangani, maka keputusan yang diambil akan menjadi keputusan baru, tidak ada peraturan yang harus diikuti. Keputusan ini dibuat dengan informasi yang tersedia. Keputusan ini diambil berdasarkan naluri, persepsi, dan penilaian. Contoh dari keputusan ini adalah investasi atau pengembangan dalam teknologi baru, keputusan untuk bergabung dengan perusahaan lain, peraturan eksekutif. Sistem pendukung keputusan umumnya melibatkan keputusan yang tidak terprogram. Oleh karena itu, tidak akan ada laporan isi atau format yang tepat untuk sistem ini. Laporan dibuat dengan cepat. Secara keseluruhan, DSS ini memiliki kemampuan beradaptasi dan bersifat fleksibel, tingkat interaktivitas yang tinggi, kemudahan penggunaan, efisiensi, dan efektivitas, dikontrol penuh oleh pengambilan keputusan, kemudahan pengembangan, dukungan untuk pemodelan dan analisis, dukungan untuk akses data standalone, terpadu, dan berbasis web.
Sejatinya, selain bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan pengambilan keputusan, implementasi DSS bagi perusahaan juga bermanfaat untuk meningkatkan kontrol, daya sains, dan kemampuan pengambilan keputusan futuristik dari organisasi, termasuk untuk memfasilitasi komunitas interpersonal, mendorong pembelajaran atau latihan, dan membantu mengotomatisasi proses manajerial. Baik, itulah tadi video penjelasan saya tentang pentingnya decision support system dalam menentukan kebijakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.